rekan-rekan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sepakat bahwa Allah menciptakan kita itu untuk sebuah tujuan. Dan tujuannya ada dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ya, kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Tapi ternyata masalahnya nggak sesimpel ini. Masalahnya nggak sesederhana ini, beribadah terus masuk surga begitu, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka mata kita dalam rangkaian ayat yang sering kita dengar. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wala yughni min ju'. Surat apa tuh? Masya Allah. Biasanya kita dengar di mana? Nah, salat apa? Salat apa? Surat jenazah. Gak mungkin. Siapa yang bilang jenazah? Surat Jumat. Salat Jumat. Paham artinya nggak? Mari kita artikan bareng-bareng. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wahai Muhammad, apakah sudah datang kepada engkau berita tentang hari kiamat? Al-Ghashiyah adalah nama lain dari hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Sebagian wajah pada hari itu pucat pasi. Pucat dan pasi. Terlihat ekspresi nervous ada di hadapan dia atau di wajah dia. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Pemilik wajah-wajah tersebut adalah orang-orang yang amilah nasibah. Salah satu makna, sekali lagi, salah satu makna dan salah satu tafsir dari ayat ini, pemilik wajah-wajah tersebut adalah orang-orang yang gemar beramal pada saat di dunia. Amilah itu kata benda subjek dari amal. Jadi kalau amal itu aktivitasnya, nah pelakunya subjeknya amil atau amilah. Jadi amilah itu nasibah. Jadi pemilik wajah di atas adalah orang-orang yang rajin beribadah, rajin beramal. Oh, kerjanya sholat dia, puasa, zikir, tahajud, umrah. Dan bukan hanya sekedar beramal dan beribadah, tapi nasibah. Nasibah artinya orang-orang yang lelah, letih, capek gara-gara banyaknya mereka beribadah. Jadi mereka bukan sekedar orang-orang yang tahajud, tapi mereka kecapean gara-gara lamanya mereka tahajud. Jadi tahajud bukan baca kulhu, kuliah kulhu, atau tahajud bukan hanya 15 menit lalu bismika Allahumma ummatu ahya lagi, tapi mereka yang tahajud 3 jam, 4 jam, 5 jam, habis tahajud kecapean. Mereka orang-orang yang letihnya itu gara-gara puasa. Berzikir bukan 1-2 menit, tapi nasibah, kecapean gara-gara zikir tersebut. Allahu Akbar. Kira-kira orang kayak begini nih, itu pantasnya masuk surga yang mana? Ya, pernah gak sih kita kecapean gara-gara tahajud? Nah, kecapean gara-gara sholat isya karena imamnya baca 2 juz, kita bubaran jam 10:30 malam, tuh pernah gak sih? Enggak kan? Jadi kira-kira orang kayak begini nih pantasnya masuk surga apa? Jangan buru-buru membuat kesimpulan rekan-rekan sekalian,
Karena Allah berfirman, tasla naran hamiyah, mereka dilemparkan ke dalam api neraka yang sangat amat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberikan minum dari air yang sangat mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan yang mereka konsumsi kecuali duri-duri yang sangat tajam. La yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Allahu akbar. Ayat-ayat di atas, rekan-rekan sekalian, itu membuka mata kita bahwa tidak setiap orang yang beribadah diterima oleh Allah. Tidak setiap orang yang beramal soleh mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap orang yang sholat, yang puasa, yang berzikir, yang hidupnya selalu bolak-balik masjid, itu meraih firdaus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat di atas membuka mata kita bahwa tidak semua penghuni neraka itu pelaku maksiat seperti pezina, pejudi, peminum minuman keras, koruptor. Namun ada di antara mereka yang hidupnya mereka habiskan dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir. Tasla naran hamiyah. Ada apa dengan mereka? Apa masalah mereka? Kemungkinannya cuma dua. Allah yang zalim atau mereka buat kesalahan. Kira-kira kalau antum dikasih opsi begitu, kira-kira yang benar yang mana? Jelas mereka yang buat kesalahan. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 182, wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Karena Allah nggak mungkin zalimin hamba-hambanya. Para ulama kita seperti Imam Suyuti dan para ulama-ulama tafsir menjelaskan bahwa masalah mereka karena pada saat mereka beramal mereka tidak memenuhi syarat diterimanya amal ibadah yang telah dibakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ternyata ibadah ada syaratnya, hadirin. Kalau masuk SMA saja ada syarat, kita nggak bisa langsung masuk dan kita nggak bisa suka-suka. Kita masuk SMA, kita harus punya ijazah SMP. Udah kasih yang TK aja deh bro. Lu nggak bisa. Ini masuk SMA nggak bisa suka-suka. Begitu juga kalau masuk surga, nggak bisa sembarang sholat atau puasa atau zikir. Ada syarat. Dan ulama mengatakan syarat yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas 2 pertemuan yang lalu. Dan yang kedua, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkopi sunnah Nabi dan mempastekan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu 2 syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.